Meskipun banyak kadernya di sana, jadi menteri, kemudian jadi wakil menteri, jadi dirjen, kemudian jadi staf khusus dan seterusnya. Tapi hendaknya Muhammadiyah itu tidak larut dalam kekuasaan itu. Muhammadiyah tetap harus menjaga sikap independensi, sikap kritisnya. Karena banyak kadernya yang masuk di pemerintahan, kemudian kita khawatir ada sikap pragmatisme di kalangan kader-kader Muhammadiyah gitu ya. Jangan sampai mereka masuk di Muhammadiyah, ikut perkaderan di Muhammadiyah, baik di struktur pembinaan dari PP Muhammadiyah sampai ranting, kemudian juga aktif di kepemimpinan Ortom ya. Niat mereka bukan untuk berkhidmat kepada Muhammadiyah, tapi ada kepentingan pragmatis untuk masuk di struktur kekuasaan. Muhammadiyah itu tetap berpolitik, tapi politik dalam konteks kenegaraan dan kebangsaan, berpolitik dalam konteks high politik dalam konteks moralitas, Mbak, bukan untuk mencari kedudukan secara pragmatis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Unlocking Your Mind. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Dan di kesempatan yang berbahagia kali ini, kita kembali lagi ya dengan topik yang tidak kalah menarik. Dan ini narasumber yang kedua yang kita hadirkan di Unlock. Ini sangat luar biasa ya kayak gitu. Karena kalau yang sebelum-sebelumnya sih baru sekali gitu. Nah barangkali ini nggak cuma kedua gitu, ketiga atau lain sebagainya gitu dengan topik-topik yang lain gitu. Sudah bersama kita di sini yaitu Pak Solahuddin. Selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Vika. Kabarnya baik ya? Alhamdulillah. Puasanya baik. Lancar Pak? Alhamdulillah. Ini semangat soalnya sebentar lagi kita mau berbuka puasa. Baik. Dan pada kesempatan kali ini Pak Solahuddin ini adalah sebagai jurnalis dan pemimpin redaksi dari muhammadiyahsolo.com. Dan kesempatan kali ini, nah kalau jurnalis ini kan kita selalu melek isu ya Pak ya? Iya, mestinya begitu. Mestinya begitu. Dan kita akan membahas terkait relasi Muhammadiyah dan kekuasaan di era Presiden Prabowo Subianto. Ngeri juga ya temanya. Iya, karena ini kan juga lagi banyak diperbincangkan di media sosial kan Pak. Dan terutama nih bagi kita nih kader-kader Muhammadiyah, kita juga harus tahu nih posisi Muhammadiyah ini sebenarnya seperti apa. Kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Betul. Mungkin di awal kita akan membahas dulu sebenarnya Muhammadiyah itu organisasi apa, kemudian apakah berafiliasi dengan partai politik atau ranah geraknya sebenarnya seperti apa? Iya, ini Mbak Vika, sebenarnya Muhammadiyah itu bukan organisasi politik ya. Bahkan sejak didirikan Ahmad Dahlan tahun 1912 itu, Ahmad Dahlan tidak menasbihkan Muhammadiyah itu sebagai organisasi politik. Tapi dia adalah organisasi sosial keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan, kemudian kesehatan dan kemanusiaan. Itu yang dijadikan dasar Ahmad Dahlan untuk menjalankan roda organisasi Muhammadiyah sejak 112 tahun yang lalu. Jadi sampai sekarang setelah berumur 112 tahun, Muhammadiyah tetap konsisten untuk berada di khitohnya sebagai organisasi kemasyarakatan, sosial keagamaan dan kemanusiaan. Itu Mbak. Baik, tapi dalam kiprahnya, walaupun mungkin Muhammadiyah tidak tidak fokus dalam hal politik atau organisasi politik begitu. Kontribusi Muhammadiyah dalam, mungkin kalau kita menilik dulu, apakah berperan gitu dalam kemerdekaan Indonesia atau ya perpolitikan Indonesia dari dulu mungkin sampai sekarang? Iya, karena Muhammadiyah itu hidup di dalam negara gitu ya. Jadi relasi Muhammadiyah tidak bisa dilepaskan dari konteks politik sejak dulu sampai sekarang gitu ya. Cuma memang peran apa yang bisa dimainkan Muhammadiyah dalam konteks politik ini yang perlu kita diskusikan lebih dalam ya. Bahwa Muhammadiyah juga berpolitik sejatinya, tapi politik dalam konteks kenegaraan, bukan politik praktis untuk mencari kekuasaan. Kalau dalam bahasa Amin Rais itu high politik ya, politik tingkat tinggi. Karena ada high politik, ada low politik. Kalau low politik itu politik yang memang tujuannya untuk mencari kekuasaan, dan itu adalah ranah partai politik. Nah, saya kira peran kebangsaan Muhammadiyah sudah sangat banyak sekali. Kalau nanti kita bahas di sini sangat panjang peran-peran itu ya. Tapi yang jelas seperti presiden pertama kita Pak Soekarno itu juga kader Muhammadiyah.
Artinya kan Muhammadiyah punya peran besar dalam politik kebangsaan di awal-awal Republik ini berdiri. Termasuk Presiden kedua Pak Soeharto itu juga kader Muhammadiyah, bahkan pernah sekolah di sekolah Muhammadiyah. Gitu. Baik. Nah ini juga bagian dari peran Muhammadiyah di bidang kebangsaan gitu ya. Nah sekarang tentu peran-peran kebangsaan itu harus dimainkan oleh para kadernya Mbak, karena Muhammadiyah bukan organisasi politik yang bisa bergerak secara langsung di ranah politik, maka peran-peran kebangsaan itu yang harus dilakukan oleh para kadernya di segala sektor ya. Baik kader yang berada di arus bawah maupun kader yang sekarang menduduki di posisi penting pemerintahan maupun cabang-cabang kekuasaan yang lain. Nah, mereka harus berorientasi untuk menegakkan nilai-nilai politik dalam konteks kebangsaan. Kalau kebangsaan itu kan luas ya. Beda dengan kekuasaan dalam konteks sempit itu ya. Nah, ini bedanya Muhammadiyah dengan partai politik. Kalau partai politik itu kan orientasi pertamanya pasti gimana cara saya berkuasa kan itu ya, melalui pemilu. Itu kan perebutan kekuasaan secara demokratis, itu kan pemilu di situ. Nah, ini yang bedanya Mbak. Jadi Muhammadiyah itu tetap berpolitik, tapi politik dalam konteks kenegaraan dan kebangsaan, berpolitik dalam konteks high politik, politik dalam konteks moralitas Mbak, bukan untuk mencari kedudukan secara pragmatis. Nah itu yang menjadi prinsip penting yang harus kita jaga sampai sekarang. Gitu Mbak Vika. Baik. Kemudian kalau semisal melihat kontribusi dari kader-kader Muhammadiyah sekarang, terutama di era pemerintahan Presiden Prabowo juga cukup banyak ya. Cukup Pak. banyak. Nah itu seperti apa Pak Salahuddin? Ya ini menarik ya, setelah Presiden Prabowo Subianto terpilih ini, kader-kader Muhammadiyah kayaknya lagi panen ya. Oh, iya. Itu paling nggak ada 15 kader ya, baik kader struktural maupun kultural yang diakomodasi di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu. Baik sebagai menteri, wakil menteri, kemudian ada beberapa jabatan, lembaga, dan organisasi yang di pemerintahan, kemudian ada dirjen dan seterusnya, banyak sekali yang itu berasal dari kader-kader Muhammadiyah. Nah, apakah kemudian setelah Muhammadiyah itu banyak kadernya di pemerintahan Prabowo, apakah kemudian Muhammadiyah itu menjadi partisan gitu ya, atau bergerak di ranah kekuasaan yang pragmatis? Saya kira tidak gitu ya. Karena Muhammadiyah sudah sangat jelas platformnya, sudah sangat jelas garis perjuangannya bahwa Muhammadiyah itu bukan partai politik. Sehingga nanti teman-teman yang sekarang berada di kekuasaan itu, mereka harus bisa membawa misi Muhammadiyah itu. Membawa misi Muhammadiyah yang berkemajuan. Yang politik berkemajuan adalah politik yang orientasi adalah kepada kemajuan bangsa, negara, dan umat secara keseluruhan. Nah sekarang kita menunggu nih apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah yang sekarang berada di pemerintahan itu, apa yang mereka akan lakukan? Apakah mereka bisa betul-betul menjalankan misi sebagai kader Muhammadiyah, atau sebaliknya mereka ikut larut dalam arus kekuasaan yang memang sangat pragmatis gitu ya. Dan ini tantangannya yang seperti itu Mbak. Tapi idealnya mestinya karena sebagai kader mereka melekat dengan nilai-nilai kemuhammadiyahan, spirit perjuangan Muhammadiyah, Islam berkemajuan dan seterusnya. Itu Mbak. Baik. Berarti Muhammadiyah ini tagline-nya berkemajuan ini bukan hanya dalam identitas Muhammadiyah sendiri ya, harapannya kader-kader yang mereka di pemerintahan juga membawa politik berkemajuan gitu ya. Iya, karena kalau kita baca di Risalah Islam Berkemajuan itu kan makna Islam berkemajuan itu sangat luas, tidak hanya dalam konteks keagamaan, tidak hanya dalam konteks sosial, tapi juga bisa dalam konteks politik, bahkan bisa masuk di bidang-bidang lain ya. Bahkan di Risalah Islam Berkemajuan disebutkan salah satunya adalah bahwa kader Muhammadiyah itu harus punya kewajiban untuk berkhidmat kepada politik kebangsaan. Artinya mereka harus terlibat secara aktif untuk memajukan bangsa ini, untuk memakmurkan bangsa ini. Karena sebenarnya tujuan bangsa ini adalah ada titik temunya dengan tujuan Muhammadiyah juga itu ya. Ya ini menciptakan masyarakat adil, makmur, sentosa, damai dan seterusnya itu ya. Itu ada titik temunya di situ Mbak gitu.
Baik. Nah, kemudian mungkin ada juga Pak sebagian pihak yang menilai bahwa ormas Islam kini hanya menjadi stempel bagi kekuasaan. Jadi kayak mungkin embel-embel ini saya dari Ya, ini gitu ya. ini yang Gimana Pak menilai? yang perlu kita tegaskan ya, bahwa meskipun banyak kader Muhammadiyah yang masuk di ranah politik kekuasaan, kita harus tetap bisa menjaga independensi Muhammadiyah. Bahwa mereka berada di kekuasaan itu tidak mengatasnamakan secara struktural ya, tidak mengatasnamakan Muhammadiyah. Karena mereka bisa jadi wakil dari partai politik, atau karena mereka kompetensi mereka di mata Pak Prabowo, orang itu mampu, punya kompetensi, sehingga kemudian direkrut jadi para pembantu di pemerintahan Pak Prabowo. Saya ingat waktu Pak Prabowo itu membuka milad Tanwir dan milad ke 112 Muhammadiyah di Kupang Desember lalu. Yang mengatakan, Pak Prabowo mengatakan, saya tuh malah tidak tahu ternyata para menteri, wakil menteri itu banyak kader Muhammadiyah gitu loh. Kan ngomongnya begitu kan? Oh iya. Betul, dia ngomong seperti itu. Nah, Pak Prabowo mengatakan justru inilah menjadi bukti keberhasilan kaderisasi kepemimpinan di Muhammadiyah. Ya semoga saja Pak Prabowo benar gitu ya. Artinya mereka masuk di sana itu bukan semata-mata karena mereka Muhammadiyah, tapi karena kompetensinya, gitu, kemampuannya, sehingga mereka diharapkan bisa menjadi pejabat yang mampu mencerahkan Republik ini, termasuk mencerahkan Muhammadiyah tentunya, gitu. Betul. Gitu, Mbak. Baik, Pak. Kemudian untuk peranan politik Muhammadiyah sendiri, kira-kira mana celah atau mungkin hal-hal yang perlu kita waspadai ya, Pak ya, dalam hal politik di Muhammadiyah? Gini, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Muhammadiyah itu bergeraknya di ranah moral, gitu ya. Bahkan dulu pernah ada yang mengatakan bahwa Muhammadiyah bersama NU itu kayak sayap moral bangsa Indonesia. Jadi dia yang menjadi penjaga moral politik kebangsaan kita, gitu ya. Karena kalau kita berharap pada partai politik, bisa nggak kira-kira? Gimana ya? Kayaknya kita masih sulit ya untuk konteks sekarang kita mempercayakan penjaga moral itu pada partai politik. Mestinya idealnya penjaga moralitas itu ya partai politik itu, karena mereka ada representasi politik kerakyatan gitu loh. Rakyatlah yang memilih mereka untuk duduk di kursi wakil rakyat, yang sebenarnya tugasnya adalah menjadi corong ya, lidah pendapat rakyat, penyambung lidah rakyat itu di pemerintahan gitu. Tapi kan sebenarnya peran itu tidak dimainkan dengan cara yang baik ya. Bahkan sekarang partai politik ya sekedar menjadi stempel saja kekuasaan. Sekarang DPR kan seperti jadi stempel saja. Iya. Tidak mampu memberikan kontrol yang baik terhadap kekuasaan. Ketika kekuasaan itu sudah mulai menyimpang, mereka tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Kabinet yang gemuk gitu ya. Kemudian efisiensi yang kebablasan sehingga menyentuh persoalan-persoalan yang mendasar menjadi kebutuhan rakyat, dan itu mengganggu pelayanan pemerintah kepada rakyat secara keseluruhan di bidang kesehatan, di bidang pendidikan dan seterusnya. Yang ujung-ujungnya nanti rakyat yang akan kena dampaknya. Apakah partai politik berteriak dengan kondisi ini gitu ya? Setahu saya nggak ada itu. Mereka kayaknya menikmati aja suasana seperti itu. Karena ya itu tadi, partai politik hanya sekedar sebagai stempel kekuasaan. Nah mestinya para organisasi masyarakat sipil, elemen masyarakat sipil itulah yang kemudian menjadi pengontrol kekuasaan itu ya. Harapannya seperti itu, termasuk Muhammadiyah. Meskipun banyak kadernya di sana, jadi menteri, kemudian jadi wakil menteri, jadi dirjen, kemudian jadi staf khusus dan seterusnya. Tapi hendaknya Muhammadiyah itu tidak larut dalam kekuasaan itu. Muhammadiyah tetap harus menjaga sikap independensi, sikap kritisnya. Ketika ada kekuasaan yang melenceng gitu ya, melakukan sesuatu yang berlebihan, keluar dari real moralitas bangsa, ya Muhammadiyah harus mengontrol, harus mengingatkan gitu ya. Karena ini bagian dari politik kebangsaan kita. Nah, apakah peran-peran itu sudah kita mainkan? Lah ini memang menjadi pertanyaan kita. Ketika ada kabinet gemuk, apakah Muhammadiyah mengkritisi gitu ya? Kemudian ketika ada efisiensi yang luar biasa itu, apakah kemudian Muhammadiyah mengkritisi? Saya rasa kok kayaknya belum ya.
Nah ini yang jadi pertanyaan, kenapa ini? Jangan-jangan kita sudah terkooptasi oleh kekuasaan itu ya. Ini yang jadi perlu kita perbincangkan gitu ya, gitu Mbak. Baik Pak. Nah, memang dalam hal politik ini kan banyak persoalan yang terjadi ya Pak. Ya, tapi betul. kalau misal kader Muhammadiyah sendiri tidak masuk ke dalamnya juga akan semakin sulit. Betul. Tetapi membangun apa ya, mungkin sikap dan mindset optimis di tengah ketidakpastian dan Ya. itu juga menjadi satu Betul. persoalan yang ini Pak. Gimana Pak itu? Ya sebenarnya banyak kader Muhammadiyah yang berada di struktur kekuasaan itu juga menguntungkan Muhammadiyah gitu ya. Karena dengan mereka berada di struktur kekuasaan itu akan mempermudah Muhammadiyah untuk mewujudkan nilai-nilai perjuangannya gitu ya. Berarti membantu Muhammadiyah di bidang implementasi ideologi Muhammadiyah di ranah kekuasaan, termasuk mengimplementasikan risalah Islam berkemajuan yang menjadi khitoh Muhammadiyah gitu ya. Jadi kita harapkan mereka yang berada di kekuasaan itu juga membawa misi itu. Mereka bisa memajukan pemerintahan, mereka bisa memajukan politik, atau minimal mereka bisa memajukan bidang yang mereka duduki. Oh iya. Misalkan bidang pendidikan, kan menterinya Muhammadiyah itu, baik menteri pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi, sama-sama dari Muhammadiyah. Paling tidak mereka bisa memberi pencerahan di bidang yang mereka duduki, di bidang pendidikan. Karena bagaimanapun yang namanya menteri itu kan hanya pembantu presiden kan gitu ya. Lah menteri kan tidak mungkin bisa mengatur presiden. Karena menteri itu adalah bawahannya presiden. Nah tentu kekuasaan mereka terbatas ya. Di samping di bawah presiden, wakil presiden, bidang mereka juga terbatas di sektor tertentu. Kalau misalkan menteri kehutanan kan menterinya juga Muhammadiyah juga kan. Lah kita berharap di sektor kehutanan, di sektor pendidikan, kemudian di sektor lain yang ada kader Muhammadiyah di situ itu mereka bisa meraih kemajuan di bidang pemerintahan itu ya. Karena mereka diduduki oleh orang Muhammadiyah yang punya spirit Islam berkemajuan. Nah, ini yang menjadi keuntungan ketika ada kader Muhammadiyah yang ada di kekuasaan. Karena itu juga penting, Mbak. Selain Muhammadiyah juga berkepentingan secara pragmatis ya. Ketika ada kadernya di pemerintahan, kan Muhammadiyah itu punya amal usaha. Iya. Punya sekolah, punya kampus, punya rumah sakit, punya amal usaha lain yang tugasnya atau gerakannya itu tidak bisa lepas dari pemerintahan. Mereka juga butuh perizinan itu yang mengizinkan kan pemerintah. Gitu ya. Kemudian keberadaan mereka juga sebenarnya membantu tugas-tugas pemerintah. Tugas pendidikan, menyediakan layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan kemanusiaan itu kan sebenarnya tugas pemerintah. Tapi Muhammadiyah mengorbankan diri untuk membantu pemerintah untuk mencapai tujuan itu. Negara. Bahkan Muhammadiyah sudah punya sekolah sebelum Republik ini berdiri ya. Betul. Iya, berarti artinya kan penghormatan Muhammadiyah itu sudah melampaui batas. Tidak dilakukan lagi ya Pak? Iya, tidak lagi dibatasi oleh dinamika politik di Indonesia. Belum merdeka saja Muhammadiyah sudah berkiprah. Ya. Jadi gitu. Jadi ada hubungan yang saling menguntungkan bahwa Muhammadiyah diuntungkan ketika ada kader yang di pemerintahan. Nah, kita harapkan pemerintah juga diuntungkan oleh kader-kader Muhammadiyah yang punya pemikiran yang maju di pemerintahan sehingga mereka bisa membantu ikut memajukan bangsa dan negara ini gitu ya. Jadi relasinya seperti itu Mbak gitu ya. Iya. Gitu. Terus selain itu mungkin juga dengan adanya tokoh-tokoh Muhammadiyah di pemerintahan itu juga jadi satu profil ya Pak ya. Betul. Profil ini loh kader Muhammadiyah gitu. Mungkin Betul. yang sebelumnya kurang terlihat. Iya. Punya warna ini loh Muhammadiyah. Oh gitu. Ternyata Muhammadiyah ya. Seperti kemarin yang menteri pendidikan tinggi yang barusan dilantik itu juga baru tahu ternyata orang Muhammadiyah. Iya. Ya, cuman memang gini Mbak, ada fenomena yang sekarang menjadi keprihatinan sebagian orang Muhammadiyah gitu ya. Karena banyak kadernya yang masuk di pemerintahan, kemudian kita khawatir ada sikap pragmatisme di kalangan kader-kader Muhammadiyah gitu ya. Jangan sampai mereka masuk di Muhammadiyah, ikut perkaderan di Muhammadiyah, baik di struktur pimpinan dari PP Muhammadiyah sampai ranting, kemudian juga aktif di kepemimpinan Ortom ya. Niat mereka bukan untuk berkhidmat kepada Muhammadiyah, tapi ada
kepentingan-kepentingan pragmatis untuk masuk di struktur kekuasaan. Dan sekarang memang itu ada bibit-bibit seperti ada? itu gitu ya. Semacam batu loncatan gitu Pak? Betul. Bahkan kemarin di pas Milad Muhammadiyah itu Zuli Qadir itu dosen UMY, itu juga ada Muhammadiyah, itu menulis di Kompas tentang menjaga marwah Muhammadiyah. Nah, mereka mengkritisi itu, Mbak. Di kalangan kader itu ada kader-kader yang memang punya nafsu untuk berkuasa gitu loh. Punya apa ya? Punya niat untuk mengejar jabatan-jabatan politik melalui Muhammadiyah. Nah, ini juga harus kita kritisi, Mbak. Jangan sampai itu kemudian teman-teman yang aktif di organisasi otonom Muhammadiyah itu melenceng tujuannya gitu loh. Terutama ortom yang di di kalangan anak muda gitu. Ada IPM, ada IMM. Nah, itu harus kita jaga betul, jangan sampai mereka aktif di situ pengen jadi menteri, pengen jadi wakil menteri, pengen jadi komisaris dan seterusnya. Yang kemudian melupakan misi Muhammadiyah. Ini yang jadi perlu kita kritisi, Mbak. Ini yang agak bahaya di situ. Ini perlu dicamkan ya dan kita betul. hati-hati. Ya, termasuk Mbak Vika yang aktif di IMM nih. Jadi itu harus tetap dijaga bahwa Muhammadiyah itu independen di semua struktur organisasinya, termasuk di organisasi kadernya, IPM, IMM, Pemuda Muhammadiyah, NA dan seterusnya itu. Jadi mereka itu memang diciptakan untuk menjadi kader Muhammadiyah, selain kader bangsa tentunya ya. Tapi tentu harus dijaga agar mereka niat mereka tidak pingin ya secara pragmatis mencari keuntungan untuk pribadinya itu. Ini yang nggak boleh gitu. Siap. Baik Pak. Tadi sudah ngomongin terkait wanti-wanti ya kepada kader-kader Muhammadiyah, terutama yang generasi muda ini Pak. Betul. Untuk tidak melenceng dan sesuai dengan kitab perjuangan Muhammadiyah. Betul. Nah, apakah ada Pak ormas yang berbasis agama ini yang mampu menjadi penyeimbang kekuasaan? Mungkin tadi sedikit di spill ya terkait Muhammadiyah ataupun NU juga yang jadi sayap negara gitu. Apakah ada yang lain mungkin Pak? Kalau jadi penyeimbang ya susah ya. Ada kekuasaan itu kekuasaan sangat luar biasa ya. Dalam memerintah ini ya. Cuman memang entah itu sebagai penyeimbang atau tidak, yang jelas itu menjadi kewajiban moral kita itu sebagai kekuatan masyarakat sipil ya. Karena tugas ormas, terutama ormas keagamaan seperti Muhammadiyah itu prinsip amar ma'ruf nahi mungkar itu juga harus selalu dijaga itu ya. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar itu kan konteksnya luas sekali. Bisa dalam konteks kehidupan kecil di keluarga, di masyarakat, termasuk di pemerintahan dan di negara itu ya. Nah, tugas Muhammadiyah sebagai pilar moral itu adalah tugas untuk terus menyuarakan nilai-nilai moralitas yang ditujukan kepada para pelaku kekuasaan itu, baik pemerintah, DPR, kekuasaan kehakiman dan seterusnya. Nah, ini yang harus terus kita dorong gitu ya. Nah, tentu Muhammadiyah tidak bisa sendirian. Muhammadiyah harus bersama organisasi masyarakat sipil lainnya sehingga kekuatan kita itu diperhitungkan gitu ya. Nah, apakah itu kemudian menjadi penyeimbang apa tidak ya kita nggak tahu. Tapi yang jelas itu harus kita usahakan. Paling tidak kalau yang mendorong itu banyak, tidak hanya Muhammadiyah, tapi juga ada NU, ada mahasiswa, ada kelompok masyarakat sipil lainnya. Itu kan suara kita akan diperhatikan oleh penguasa. Tapi kalau cuma satu orang, satu organisasi, apa itu? Tapi kalau kemudian kita membangun kolaborasi berjemaah dengan stakeholder kekuatan sipil lainnya, itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa untuk menjadi penyeimbang kekuasaan. Paling enggak menjadi pengontrol lah. Kalau tidak bisa menjadi penyeimbang, minimal jadi pengontrol gitu ya. Toh faktanya ada beberapa kebijakan pemerintah yang sudah dikritik oleh kekuatan masyarakat sipil kemudian dicabut. Contohnya kemarin pembatasan penjualan gas melon misalkan. Toh pada akhirnya setelah dikritik oleh kekuatan masyarakat sipil, termasuk netizen di media sosial ya Pak ya. Kelihatannya sepele tapi kadang-kadang punya kekuatan luar biasa. Ternyata dicabut juga gitu ya. Banyak juga kegiatan produk politik yang
diputuskan secara terburu-buru, kemudian kita kontrol, kemudian pemerintah ternyata juga merevisi keputusan itu. Itu artinya kekuatan masyarakat sipil tetap punya power di negara kita. Nah, ini harus kita jaga, termasuk Muhammadiyah. Meskipun banyak kadernya di pemerintahan, Muhammadiyah harus tetap independen, merdeka, tetap menjalankan fungsi sebagai penjaga moral bangsa. Ini yang jadi catatan kita, Mbak. Jangan sampai kita luntur gitu ya. Kalau bukan Muhammadiyah, siapa lagi? Gitu. Gitu. Baik Pak, tadi sebenarnya terkait strategi sudah banyak dibahas ya, bagaimana cara kita untuk menjaga itu. Yeah. Tapi apakah strategi moderat ini masih menjadi ciri khas Muhammadiyah yang diminati publik gitu? Karena kan mungkin identiknya Muhammadiyah ini moderat gitu ya. Yeah. Terus atau adakah perubahan preferensi dari masyarakat melihat Muhammadiyah? Ya kalau menurut saya sih karena Wasatiyah itu sudah menjadi tokoh Muhammadiyah, itu top yang harus selalu kita jaga itu ya. Karena itu sikap yang paling apa ya, menurut saya paling bagus gitu ya. Termasuk dalam konteks politik gitu ya. Jadi, posisi Muhammadiyah itu kan di tengah gitu ya. Tidak terlalu dekat dengan kekuasaan, tapi juga jangan terlalu jauh dengan kekuasaan. Itu sudah seringkali dikemukakan oleh Prof. Haidar Nasir selaku Ketua PP Muhammadiyah, bahwa sikap kita adalah sikap di tengah-tengah. Karena organisasi kita bukan organisasi politik, tugas menjadi oposan itu adalah tugas partai politik. Ya. Tapi ya kita ketika ada tindakan yang tidak beres dari kekuasaan, kita harus melakukan kritik kepada pemerintah itu. Nah, kemudian kembali lagi ke tengah itu ya. Nah, Muhammadiyah juga tidak boleh menjadi penalu bagi kekuasaan. Meskipun ada kader kita ada di sana, kita tidak boleh menjadi benalu. Benalu itu ketika menempel itu merugikan yang ditempel gitu ya. Jadi jangan sampai kader Muhammadiyah yang ada di pemerintahan itu justru merugikan pemerintahan, merugikan negara, merugikan rakyat dan seterusnya. Jadi posisinya kita di tengah, Pak. Tetap itu jalan yang moderat sejak Ahmad Dahlan sampai sekarang. Dan itu yang menjadi kunci mengapa Muhammadiyah itu bisa bertahan sampai 112 tahun. Coba nak, kalau misalkan dulu itu Muhammadiyah jadi partai politik, belum tentu Muhammadiyah bisa bertahan sampai sekarang. Belum tentu. Bahkan termasuk Ahmad Dahlan dulu kan ketika dengan penguasa penjajah kan dia juga relatif moderat ya. Tidak frontal melawan. Karena Ahmad Dahlan berpendapat untuk melawan penjajahan itu justru yang kita tekankan adalah penguatan kekuatan masyarakat saat itu, terutama untuk mendidik masyarakat, kemudian meningkatkan kesehatan masyarakat dan seterusnya. Kalau masyarakat itu sudah pinter, maka dia punya kekuatan untuk melawan. Nah, Ahmad Dahlan waktu itu dia memilih perjuangan melalui pendidikan. Itu salah satu strategi Ahmad Dahlan gitu ya. Jadi kalau frontal belum tentu berhasil gitu, belum tentu berhasil juga. Gitu, Mbak. Betul. Baik, Pak. Kemudian bagaimana Muhammadiyah melihat masa depan gitu ya terkait peran dalam politik Indonesia? Apakah mungkin dengan adanya di kabinet Pak Prabowo ini jadi satu kesempatan dan wadah yang bisa dimaksimalkan atau seperti apa Pak melihat politik Muhammadiyah mungkin ya ke depan gitu masa depannya? Mestinya itu bisa dimanfaatkan untuk mengejawantahkan politik kebangsaan Muhammadiyah. Kan sudah jelas garisnya Muhammadiyah ya. Nah, kita harapkan nanti mereka itu bisa menjadi corong perjuangan Muhammadiyah di pemerintahan. Karena kan prinsipnya dakwah itu kan mengubah ya. Dan mengubah itu bisa bermacam-macam cara ya. Salah satu caranya adalah melalui tangan ya. Tangan itu kan sebenarnya bisa ditafsirkan melalui kekuasaan itu. Jadi teman-teman kita yang berada di pemerintahan, di struktur apapun, tugas mereka adalah berdakwah, melakukan perubahan, membawa pemerintah, membawa masyarakat, membawa negara ini menjadi lebih baik lagi. Nah, kalau kita yang berada di struktur kekuasaan, tugas kita apa? Ya, tugas kita tetap melalui suara-suara kita di ruang publik untuk terus menyuarakan kebenaran, untuk terus mengontrol kekuasaan. Tapi sebenarnya itu kan kalau dalam teman-teman sering mengatakan itu hanya selemah-lemah iman itu. Karena perjuangan yang paling nyata sebenarnya yang bisa kita lakukan di struktur kekuasaan.
lebih real gitu ya. Kalau kita yang di luar ya paling bisa berdoa gitu ya. Ya kita untung bisa ngomong ya, tapi kalau nggak berani ngomong ya kita cukup berdoa, tapi itu selemah-lemah iman gitu ya. Tapi tetap berdoa itu tetap bagian dari perjuangan kan itu. Gitu. Ya berarti harapannya dengan memiliki kekuasaan itu bisa berdampak dan bermanfaat lebih luas lagi ya Pak ya. Betul. Masyarakat ya. Betul. Cuman ya catatannya adalah Muhammadiyah tetap harus konsisten gitu ya. Jangan sampai karena kita banyak kader Muhammadiyah di struktur kekuasaan, kemudian Muhammadiyah menjadi tidak independen lagi. Ini yang jadi kekhawatiran kita itu ya. Karena ada beberapa kekhawatiran dari kelompok masyarakat sipil setelah ormas itu mendapatkan akses kekuasaan, sudah menjabat fasilitas tambang misalkan, kemudian kontrol mereka itu melemah. Dan ini yang tidak kita inginkan. Muhammadiyah tetap jadilah Muhammadiyah yang wasatiyah gitu ya, yang tetap kritis ketika melihat ketidakberesan gitu ya, yang terus selalu menyampaikan pesan-pesan moral kepada para penguasa. Ini yang harus selalu kita jaga, Mbak. Itu Mbak. Siapa? Nah, kemudian karena bahasanya sekarang kan kesempatan kader-kader Muhammadiyah untuk bisa menduduki posisi strategis di pemerintah itu kan ya sudah terbuka ya Pak ya. Yeah. Semoga yang sekarang ini menduduki posisi tersebut bisa memiliki track baik, kemudian Muhammadiyah juga punya nama akhirnya kan ya Pak ya. Betul. Nah, tapi mungkin sebelum itu bagaimana, mungkin ini lebih ke Ortom atau Muhammadiyah sendiri ya Pak, dalam menyiapkan kader-kader yang akan disiapkan di sana gitu. Betul. Seperti apa Pak? Nah itu dulu pernah saya tulis juga di muhammadiyahsuluk.com ya, sebelum pemilu dulu, bahwa Muhammadiyah itu kalau memang mau terlibat jauh di bidang politik kenegaraan, kebangsaan itu harus menyiapkan kader itu dengan baik gitu ya. Bahkan dulu saya mengusulkan Muhammadiyah mestinya punya sekolah politik gitu ya, semacam sekolah politik, sekolah kebangsaan yang digunakan untuk melakukan edukasi pendidikan politik bagi warga Muhammadiyah atau kader Muhammadiyah yang akan diterjunkan di dunia politik ya. Karena kader Muhammadiyah yang berada di politik itu dia membawa misi Muhammadiyah gitu ya, membawa nilai-nilai Muhammadiyah, membawa agenda Muhammadiyah. Lah itu kan bisa kita kita tanamkan kepada mereka ketika mereka sudah melalui proses pendidikan politik di Muhammadiyah. Saya khawatir kalau tiba-tiba orang yang tidak pernah menjalani proses pendidikan politik di Muhammadiyah, kemudian tiba-tiba masuk di kekuasaan itu, kemudian mereka lepas ya, terputus dengan Muhammadiyah, terputus dengan nilai Muhammadiyah. Itu yang tidak kita inginkan. Jadi mestinya nanti lembaga hikmah dan kebijakan publik itu menyiapkan semacam sekolah gitu ya, pendidikan politik bagi kader-kader Muhammadiyah yang nanti akan masuk di kekuasaan. Bahwa mereka ke sana itu punya misi ya, punya mission Muhammadiyah yang harus diimplementasikan di ranah kebangsaan. Gitu Mbak. Jadi ya kita harus menyiapkan diri dengan baik gitu ya. Karena tidak semua kader Muhammadiyah itu siap untuk terjun di kekuasaan. Harus melalui pendidikan ideologi Muhammadiyah yang sangat kuat sehingga mereka ke sana itu menjadi kader yang tahan banting. Kira-kira begitu ya. Ya, berarti pembekalan ini juga memang sangat penting ya untuk kader Muhammadiyah sebelum mereka dilepaskan. Betul, jangan kemudian dilepaskan gitu saja untuk masuk di sana kemudian terputus dari nilai Muhammadiyah, ya itu bahaya gitu ya. Nanti apa bedanya kader Muhammadiyah dengan kader yang lain? Baik. Jangan sampai kemudian banyak kader-kader di sana tiba-tiba diborgol KPK kan, malu kan Muhammadiyah gitu ya. Ya, jadi ya kalau secara pribadi saya tuh pernah nulis di muhammadiyahsuluk.com juga ketika banyak kader yang di sana, selain saya senang juga ada deg-degannya. Oh iya, deg-degan. Melihat nanti gimana gitu ya. Iya, deg-degannya mereka itu bisa menjadi pejabat yang baik apa enggak. Kalau yang jadi baik ya kita senang, tapi kalau kemudian tiba-tiba menjadi pejabat yang bernilai buruk, yang kita malu juga kan sebagai kader Muhammadiyah. Betul. Baik, Pak Salahuddin, terima kasih. Ini karena memang kondisi Indonesia ya atau Republik Indonesia ini juga kayaknya sedang tidak baik saja ya Pak ya. Betul. Kayak ramai terus di media sosial tuh. Gitu ya. Iya, itu mungkin
terlepas dari pembahasan ini, gimana tanggapan dari Pak Salahuddin? Mungkin sebagai netizen atau masyarakat sipil biasa ya melihat kondisi Kita itu. harus selalu berteriak gitu. Berteriak, speak up gitu ya. Jadi ya karena struktur politik kita itu sudah lumpuh gitu ya. Wakil rakyat yang semestinya mewakili suara kita sudah lumpuh ya. Satu-satunya cara ya kita mewakili diri kita sendiri gitu ya. Selain melalui organisasi kita di Muhammadiyah, misalkan kalau itu kader Muhammadiyah, sebagai individu ya kita tetap harus selalu speak up, selalu mengontrol gitu ya. Meskipun itu hanya sekedar status di media sosial ya, sekedar konten. Siapa tahu dari konten itu kemudian membesar menjadi gerakan yang masif gitu ya, yang itu kemudian menjadi gerakan yang diperhitungkan oleh kekuasaan. Jadi ya bersuaralah gitu ya. Jangan diam gitu ya. Meskipun itu hanya melalui status di media sosial, buat kita itu sangat penting karena itu bagian dari partisipasi politik kita di ruang publik gitu. Itu yang sangat diperlukan. Kalau netizen warga sipil ini banyak bersuara, yang baik tentunya, yang kritis, itu akan menjadi penyeimbang yang baik bagi kekuasaan. Karena kekuasaan juga takut sama netizen ternyata. Oh iya. Kekuatan netizen ini enggak. Luar biasa ya. Jadi kader-kader Muhammadiyah juga banyak yang aktif di netizen, jadi netizen kan. Betul. Banyak konten kreator dan sebagainya. Itu juga harus selalu speak up, selalu menyuarakan nilai-nilai kemuhammadiyaan di ruang publik. Ma'ruf nahi munkar gitu ya, dan seterusnya itu. Itu yang harus selalu kita jaga. Dari yang kecil gitu ya. Itu Mbak. Kalau dari Pak Salahuddin sendiri kan ketika tadi kita berbicara terkait kontrol terhadap kekuasaan, terhadap mungkin kebijakan pemerintah, bersuaralah jangan diam. Nah, ketika ini kan juga ramai di media sosial kan, misal musik kan ada masalah ya Pak ya. Oh iya. Nah, kemudian lukisan. Nah, itu kan padahal juga suara rakyat yang mungkin ini disampaikan dengan mungkin nggak secara langsung ya. Seni, kemudian dan lain sebagainya itu kalau dari Pak Salahuddin seperti apa melihatnya? Iya, ternyata kekuasaan kita takut sama seni kan ya. Takut sama syair lagu gitu ya. Toh nyatanya band Sukatani itu direpresi sama polisi ya. Karena mereka mengkritik penyimpangan yang ada di kepolisian ya. Ya ini juga jadi menjadi alarm bahwa demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja. Kalau seni kemudian musik itu sudah direpresi, itu artinya sudah parah gitu ya. Karena kan ada prinsip ketika kita sudah tidak bersuara, seni yang akan berbicara. Oh iya. Nah kalau seni kemudian dimatikan, kita mau pakai apa lagi kan? Jadi ya tetap dalam situasi apapun, akal sehat kita tetap harus kita kedepankan. Nalar kritis kita tetap harus kita kedepankan melalui jalur apapun itu. Apapun itu ya Pak apapun ya. Itu yang walaupun ada tantangannya juga ya Pak. Betul. Ya. Semisal ada perjuangan tanpa tantangan mana ada itu. Oh iya. betul. Baik Pak Salahuddin. Nah mungkin untuk terakhir pada sesi kali ini dengan topik relasi Muhammadiyah dan kekuasaan di era Presiden Prabowo Subianto, ada closing statement atau mungkin masukan kemudian ya bisa disampaikan Pak. Ya buat teman-teman kita yang ada di struktur kekuasaan ya, kalian ada di sana itu tidak bisa mengatasnamakan diri sendiri, tapi adalah kalian ada representasi dari Muhammadiyah ya. Jadi laksanakan jabatan yang Anda duduk itu dengan sebaik-baiknya sehingga Anda bisa menjadi representasi nilai-nilai kemuhammadiyaan di ranah kekuasaan. Jangan larut dalam kekuasaan ya. Mereka harus tetap independen karena itu bagian dari nilai-nilai kemuhammadiyaan yang harus selalu kita jaga. Gitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Salahuddin. Kalau saya mungkin karena sudah tertarik nih sama topik bersuaralah jangan diam gitu. Dengan apapun profesi kita, kita sebagai apapun, entah netizen ya Pak, entah mahasiswa dan lain sebagainya, kita punya peran untuk mengontrol masyarakat, pemerintah dan tentang Indonesia inilah ya Pak akan seperti apa begitu. Jadi jangan diam dan kita memang kalau berjuang ya tadi ya Pak pasti ada konsekuensi dan tantangannya. Jadi nggak boleh takut ya Pak.
Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh takut. Itu teman-teman sahabat Unlock ya, unlocking your mind. Jadi dalam hal politik ini sendiri juga kita jangan melihat bahwa biasanya kan stigmanya pasti kayak politik kotor dan lain sebagainya. Betul. Tapi dari jalan atau ranah politik ini kita juga bisa bermanfaat lebih luas apabila kita tetap memegang nilai-nilai tadi ya Pak ya, yang dibawa atau misi-misi Muhammadiyah begitu. Mungkin itu pada kesempatan kali ini dengan topik relasi Muhammadiyah dan kekuasaan di era Presiden Prabowo Subianto. Semoga dari diskusi kita ini banyak hal yang bisa kita pelajari bareng-bareng, entah dalam menyiapkan kader-kader di pemerintahan nantinya, atau yang sekarang sedang mungkin menduduki ya. Jadi ada wanti-wanti begitu ya Pak. Wanti-wanti. Dan ini suara kami gitu ya, suara wong cilik. Suara wong cilik, betul. Ini keresahan-keresahan kita dan kita ingin ya Muhammadiyah dan Indonesia tetap baik-baik saja dan ya amin. Bisa sesuai dengan tujuan di adanya negara Republik Indonesia ini sendiri. Mungkin itu dari saya selaku host ya Vika Anis Soliha dan narasumber kita yang luar biasa Pak Solahuddin. Terima kasih ya Pak udah datang ke Unlock. Sama-sama. Gitu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.